ngomong sama kasir aja, Bang Wisnu ini kayaknya serius banget padahal mau ketawa kan. Ngeselin. Terus Serius banget. Terus aku nggak tahu mau hubungin siapa, jadi aku langsung DM Wardah pada waktu itu, aku langsung tanya biodatanya dia, sama aku kirim CV-nya langsung aku ajak nikah hari itu juga. Nata mention kalau dulu tuh kan masih ngamen gitu kan, bener-bener ngamen literally di jalan Ngamen gitu. ya? Literally which is at least di jalanan banget ya. There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Gimana sih, lama banget. Lapar banget nih. Sayang. Kamu tadi di sana makan duluan deh. Apa? Di sana makan duluan deh. Seneng banget. Gak bisa lama banget, Ya sumpah. kan dibuat dulu, lihat dong mewah tuh. Makasih sayang, walaupun lama. Astagfirullahaladzim. Itu buruk bagi dikit lah. Guys, sekarang itu kita bisa banget jadi pahlawan keluarga. Caranya dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat, seperti mie lemonilo. Cek aja bungkusnya. Nah, Bismillah. Sebenarnya lagi nyebelin banget. pilih mie lemonilo. Mie hijau asli yang benar-benar hebat, yang dibuat dengan saripati bayam. Pedesnya. Nendang. Terus ya guys, mie lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi mie-nya nggak nyumbang lemak. Makanya air rebusannya jernih nggak berminyak. Terus ya, mie lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa. Ini baru namanya pahlawan keluarga. Dengan memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Mau pilihan rasa yang lebih menantang? Ada mie lemonilo rasa pedas Korea. Rasa pedasnya daebak. Terus ya guys, mie ini tuh bener-bener lagi viral di mana-mana. Dan kalian bisa beli di aplikasi Lemonilo dan supermarket terdekat. Lagi? Ah, mantap, mantap jiwa. Telurnya nggak? Daebak. Lo ya? Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita mau tutur kata lagi. Assalamualaikum Nata. Assalamualaikum Nata, Wardah. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Waalaikumsalam wabarakatuh. Bahaba Bang. Apa Gad? Aduh, Kalian lucu apa jebu, banget Kak? kalian ini ya. Kale, alhamdulillah. Gimana ta? Kabar-kabar kita Bang. Aku nggak ngerti. Get Bang, get. Gad ya. Alhamdulillah. Yang Aceh Nata ya? Bukan Wardah yang Oh, Aceh. Wardahnya. Ya, Nata Bangka. Oh, kok bisa bahasa Aceh? Belajar dong Kak, kan kena sunti. Asam sunti. Asam sunti. Kalau itu aku tahu, kalau makanan, kalau bahasa aku nggak ngerti karena Wisnu juga nggak bisa bahasa Aceh. Yeah, Masa bisa, baju-baju. Baju-baju Enggak. Kak. Cuman logatnya kalau udah sama papa udah Aceh banget. Bisa. Ya. Kayak mau tonjok-tonjokan lah berdua pokoknya. Salam berlaku. Nata sama Wardah nikahnya udah berapa lama? Kita Jalan 5 berapa tahun. 7 tahun. 5 tahun. Berarti 2 tahun aku nikah sama siapa? Ya Allah. Kan 5 5 tahun. 5 ya? Kok 5 gini 5? 5 Bang. Oh, jangan macam-macam. Bukan masa 5 gini 10 dong ini. 5 Bang. Iya. Kode. Jangan macam-macam. Enggak. 4 tahun jalan 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Kita berapa tahun nikah? Sayang kamu masa gak tahu sih? Jangan lupa. Aduh, kamu.
Ya kadang-kadang suka lucu kadang-kadang si Ren. Berapa tahun? Kamu tuh suka ngelawak, tau nggak? Berapa tahun? Kamu. Iya, lu. Dia nggak bakal inget, Hah? nggak bakal inget. Kamu berapa coba? Kamu aja lupa kan? 8 tahun. 8 tahun. Iya sama 8 tahun. Iya betul. Barang. Padahal lupa tuh. Pak ya. Biasanya kalau di atas 5 tahun udah melupakan biasanya. Enggak lah, ya Allah. Masa aku bisa Yang kita wawancara orang bukan mereka Ayo. wawancara kita. Nah, Nata sama Wardah awal mula ketemunya itu kayak gimana? Iya, jadi ketemunya tuh Kak bulan Desember tahun 2016. Iya 2016 terus. 2016 kenalnya itu sebenarnya tahu Wardah tuh dari Instagram awalnya. Jadi kalau dicerita proses awalnya itu kita tuh ketemu gara-gara 212 sebenarnya Kak. Hah? 21 keberkahan Serius? 212 tuh betul Bang. Pernikahan kita tuh karena keberkahan 212 kalau menurut aku. Jadi Oh. aku ikut aksi 212 pada waktu itu. Oh. Terus Wardah juga ikut, tapi kita nggak ketemu di lokasi. Cuman memang waktu itu aku sempat posting kan yang terkait 212 kan ada ya beritanya kan lumayan viral tuh ya, Viral. Kenapa sih? Jadi postingan aku itu sempat masuk ke explore-nya Wardah Bang, karena mungkin kita follow satu akun yang sama. Jadi waktu itu di like sama Wardah ceritanya. Wih. Nah malam itu aku juga, kita kan lagi lihat sosial media nih, tiba-tiba ngecek notifikasi, kelihatanlah sama akunnya Wardah. Jadi Wardah itu nge-like dan Wardah waktu itu udah pakai cadar ya dari dulu ya? Udah pakai cadar Kak, jadi di Instagramnya juga minim postingannya dia kan, dan aku juga nggak tahu di baliknya ada berewok kayak Bang Wisnu apa enggak, aku nggak tahu. Tapi aku itu bewoknya udah keluar dikit. Abi terus. Orang lagi seru. Aku buka akunnya Wardah. Waktu itu aku baca bionya Kak Asiren. Aku ngomong sama Kak Asiren aja, Bang Wisnu ini kayaknya serius banget padahal mau ketahuan kan. Ngeselin. Terus Serius banget. Terus di bio Abi Iya, iya. di bionya Wardah itu Kak ditulis hanya wanita biasa. Waktu itu dia tulis bercita-cita menikah muda. Nah kebetulan aku pada waktu itu lagi sudah siap menikah secara batin, walaupun lahirnya belum siap pada waktu itu karena masih ngamen. Oh dulu ngamen ya? Ngamen dulu. Ngamen Kak. Masya Allah. Waktu itu kayaknya ini jodoh aku nih Kak gitu. Kalau ngomongin jodoh kan, kalau ditanya kok bisa yakin kan bingung ya kita jawabnya. Yang namanya jodoh kadang jalannya ada-ada aja gitu kan, ya kayak misalkan satu sinetron bareng tiba-tiba jodoh ya gitu Iya. jalannya. Iya. Ini Terus. kaki, iya, kejepit. Enggak ada. Kamu banyak nonton VJ deh. Ya, jadi pada waktu itu aku langsung itu Bang, karena aku nggak tahu mau hubungin siapa, jadi aku langsung DM Wardah pada waktu itu. Aku langsung tanya biodatanya dia, sama aku kirim CV-nya langsung aku ajak nikah hari itu juga. Terus aku dia Masya Allah. kasih dia waktu 3 hari untuk istiqoroh. Aku juga istiqoroh pada waktu itu. Hari ketiga langsung kita ketemu langsung, ditemani oleh saudaranya Wardah, temannya aku. Kita ketemu, langsung ngomong sama abinya. Aku bilang minggu depan mau nikah. Akhirnya ya udah. Masya Allah. Astagfirullah. Wah, astagfirullah sih, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini cepet banget. Bukan. Maksudnya kalau misalnya Nata kan Masya Allah. Warna waktu itu astagfirullah. Emang gitu deh? Iya. Iya. Tapi Masya Allah loh, maksudnya kayak cepet banget kan berarti kan. Maksudnya kayak nekat kan berarti. Dan waktu itu kan, tadi kan Iya. Nata mention kalau dulu tuh kan masih ngamen gitu kan. Bener-bener ngamen literally di jalan gitu. Ngamen ya? Literally which is at least di jalanan. Iya. Di jalanan banget Masya Allah loh. di Metro Mini CP2. Dulu kan aku ngekosnya di Ciputat tuh. Oh, Jadi jadi CP2 ke Aku Ciputat tahu, tuh. Iya. ke ini Senen. Ciputat Senen kan? Iya betul. Tanah Abang. Iya Tanah Abang betul. Ciputat. Apa Iya. Metro Metro Mini ya? Bukan, Dulu kenek, kan kenek. SMA, naik Metro Mini, tenang aja. Tapi kalau dibilang nekat sih aku nggak sepakat Kak. Kenapa? Aku pengen bilang ya aku berani. Karena nekat sama berani itu dua hal yang berbeda Beda. Kak. Oh. Analoginya kalau kita ke hutan nih ditantang masuk hutan, kamu berani nggak masuk hutan itu? Kalau kita nekat kita masuk aja. Tapi kalau kita berani,
kita pasti udah nyiapin at least ya ilmunya udah kita siapin. Kalau berani itu keluar dari mobil bawa stick baseball. Video ya. Kamu boleh menghina aku, tapi kamu tidak boleh menghina istriku. Berarti nih, maksudnya aku mau nanya Wardah deh sekarang. Wardah ketika itu udah jadi influencer berarti? Alhamdulillah. Oh kamu? Wardah. Enggak. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu masih kuliah di Telkom. Oh masih kali ya? Masih semester 2. Oh di Telkom? Iya, masih semester 2. Iya di Kalau Telkom. Nata di Ya, PLN? bercanda. PLN? Bukan akses Oh ya? ini Telkomsel sama ini ya? Ya terus berarti udah kuliah. Lagi kuliah semester 2, tiba-tiba diajak nikah kayak gitu. Pertanyaannya kamu udah jadi influencer belum saya? Belum, berarti dua-duanya belum ya pada saat itu. Jadi itu kita Nata udah ya? Mana ada? Follow Oh, belum ya? 3.000. Influencer Mana? apa 3.000 mulu? Oh, mana adanya Belum Aceh ada. kali itu? Mana ada? Ya. Berarti waktu itu ketika nikah benar-benar mulai dari nol banget ya? Iya. Enggak. Apa? Minus lah. Ya karena Bang Nata waktu itu punya utang. Punya utang usaha lama, Bang. Jadi minus Oh. lah, nggak dari nol. Oh Iya. yang waktu Nata yang pakai kacamata itu ya? Kacamata gede itu ya? Tertarik gue sisi Wardah itu kan ya maksudnya nggak bisa dipungkiri ya, orang banyak perempuan yang ngeliat kayak kita nikah terus nanti pekerjaannya apa gitu kan. Maksudnya berarti Wardah itu waktu itu menerima segala sesuatu yang sudah Nata tawarkan gitu kan dengan kondisinya waktu itu gitu. Itu gimana, maksudnya bisa Masya Allah menginspirasi, Masya Allah banget, menginspirasi banyak orang. Kenapa nggak melihat keuangannya, kenapa nggak ngelihat kayak nanti bisa ngasih makan anak saya apa, kan banyak yang kepikirannya kayak gitu kan gitu. Dan itu Realistis menurut lah. aku realistis gitu. Nah, mungkin aku termasuk yang nggak mikirnya ke arah sana, nggak mikir panjang. Jadi kayak yang lebih ke ketika ketemu seseorang dan aku ngerasa bahwa kayak ya udah mungkin karena emang udah jodoh jadi ngerasa kayak ya ini nih gitu. Jadi pas kasih tahu ke Abi Istiqoroh juga, kayak Abi juga nggak mempersulit karena kan sebelumnya jadi tuh emang udah bilang ke Abi kalau memang udah siap mau nikah dan Abi juga udah mengizinkan. Jadi sebelum Bang Nata ngajak nikah tuh emang udah sempet taruh sama orang. Tapi Waduh. Aku tikung dia. tapi emang Abi agak kurang setuju karena menurut Abi gajinya tuh kayak belum mencukupi untuk menghidupkan anaknya. Tapi nggak tahu kenapa pas ceritain tentang Bang Nata, Abi tuh nggak nanya soal pekerjaan gitu, lebih Iya, ke Masya Allah ya. dia bisa jaga sholat 5 waktu nggak gitu Bisa. katanya. Insya Allah. Tapi Masya Allah loh, Abinya juga Masya Allah berarti. Astagfirullahaladzim. katanya Istighfar, insya istighfar. Astagfirullah. Insya Allah kalau bisa menjaga kewajiban, insya Allah dia bisa menjaga istrinya nanti katanya. Amin. Gitu. Jadi Masya Allah. Abi lebih ke ngasih keputusannya ke aku aja gimana. Terus aku ngelihat kok respon orang tua juga kayak dipermudah gitu. Oh, mungkin ini jawaban dari Allah gitu. Jadi bismillah aja. Karena jawaban Bang Nata juga pas tanya kenapa kok yakin mau nikahin aku. Padahal kan Bang Nata belum ngelihat wajah juga kan. Terus Bang Nata bilang Allah kuasa katanya gitu. Jadi dari jawaban-jawaban Bang Nata, jawaban Abi, akhirnya dari situ dan istikharah juga, akhirnya memutuskan untuk bismillah deh. Apapun yang Allah tetapkan, insya Allah ini yang terbaik. Masya Allah. Tapi pas apa namanya ketika datang ke rumah itu namanya apa sih? Nazor. Nazor itu Wardah boleh memperlihatkan muka ya kalau nggak salah ya? Ya, boleh. Waktu gimana tuh? Nah, kayak ini nggak? Kayak di film Ayat Cinta nggak? Kayak Iya, soalnya syarat dari Umi pun memang harus lihat dulu kan, karena Iya, takutnya betul. nanti Betul. habis nikah
apa ya, nggak sesuai ekspektasi gitu, nanti Bang Nata nyesel. Nggak boleh juga kan gitu kan, maksudnya karena kan kita nikah tuh harus sama-sama senang gitu ya. Jadi Iya. Umi emang ngasih syarat Bang Nata harus lihat dulu, padahal Bang Nata emang waktu itu tuh Aku nggak mau kekeh, lihat bang, tapi nggak mau lihat, Nggak mau lihat? nggak mau lihat. katanya nanti setelah Oh. sah aja gitu katanya. Jadi waktu itu aku pernah disampaikan sama ada guru ngajiku bilang, pernah ada satu ceramahnya beliau bilang kalau milih istri itu waktu itu bab pernikahan ya bang, anjuran Rasulullah itu pilih karena kecantikannya, Iya. 2 pilih karena karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kecantikan, Kecantikan, turunan, soleh yang terakhir, soleha. soleh laki dong ya, Iya, soleha. Soleha. cantik, harta, keturunan. Pilih itu dulu kalau nggak salah nih bang ya. Yang benar apa? Apa? Iya, Nata nggak tahu? Aduh. Wisnu juga nggak tahu. Nggak tahu nih. Tapi Iya, kalau- iya. Tapi katanya kalau pilih poin keempat, pilih karena kesolehahannya, insya Allah Agamanya. dapat semuanya. Nah tadinya aku mikir ya udahlah Bismillah aku lillahi ta'ala aja. Yang penting kan aku udah lihat satu nih yang aku suka dari istriku gitu. Selain Calon waktu itu. calon istriku, selain cara penampilannya dia yang pada waktu itu kan orang mohon maaf pakai niqab itu kan agak sedikit diintimidasi ya bang. Kalau zaman 2016 ya. Ke bawah itu agak sedikit diintimidasi, tapi aku nggak tahu, aku ngerasa mereka itu spesial gitu. Terus aku ketika ngelihat matanya Wardah itu kayak ya udah Bismillah lah gitu. Padahal orang Aceh, awak Aceh je. Walaupun memang kalau misal dibilang tadi memang ya kata Nata ya, dan seperti uminya Wardah bilang ya bahwa memang harus lihat dulu, itu memang ada benarnya juga. Guru-guru kita juga menyampaikan seperti itu. Dalam arti ada perasaan gimana ketika melihat wajah. Jadi ketika aku misalnya ngelihat Shiren, ada perasaan sesuatu gitu kan, yang begitu dalam. Dan Enggak, udah serius tuh ngeselin ujungnya. jadi kalau udah ada perasaan enak, tapi yang paling penting memang harus lihat di agamanya gitu kan, karena insya Allah akan membawakan kebaikan untuk kita semua insya Allah gitu. Jadi ya makanya poin pertama sebenarnya Nata mungkin yang aku lihat ya, karena kan yang waktu itu Ustadz kasih tahu ya San ya, bahwa yang pertama dilihat tuh sebenarnya muka, muka yang dilihat. Udah seret terus lihat agamanya. Lihat agamanya itu, oh kalau baik berarti harus segera mungkin gitu kan. Tapi kalau ditakutkan adalah ketika melihat agamanya tapi ternyata kurang serak secara fisik, ini yang agak agamanya udah baik sedangkan kurang serak di situ. Makanya dibilang lihatlah fisiknya. Tadi Umi benar banget, maksudnya harus lihat dulu gitu loh. Ini orang Aceh nih, lihat mukanya nih. Aceh banget tau. Terus aku yang penasaran lagi. 2000 berapa tadi, Seng? 2016 ya? 16 akhir itu kita nazar. Rencananya minggu depannya mau nikah, tapi qadarullah Abi dapat rezeki, Abi mau buat acara di Aceh, jadi kita mundur satu bulan. Nikahnya awal 2017. Awal 2017. Oh, awal 2017. Oh, Masya Allah. Oh, pertama kali nikah malah di Aceh ya, berarti ya? Ya, makanya ada. Emang pertama dan terakhir ya. Ya, amin. Enggak, terus mau nanya, awal nikah tadi kan di-mention kalau keuangannya berarti kan dari minus malah ya, bukan dari nol ya. Minus, kan? Dari minus gitu. Itu gimana mensiasatinya? Kan mungkin banyak yang nonton yang baru nikah. Kan kadang ada aja kan ujian baru nikah tuh dengan kondisi keuangan yang tidak baik gitu ya. Karena kita juga pernah ngerasain momen kayak gitu sebelum nikahnya alhamdulillah sangat berada misalnya gitu. Setelah nikahnya berhenti main sinetron segala macam, terus bisnis nggak ada yang bagus, akhirnya kan zong gitu kan ya gitu, dan turun lah dan kita pernah ngelewatin itu gitu. Dan maksudnya kalau kalian tuh kan berarti dari pas nikah udah tahu minus kan gitu, itu gimana? Setelah nikah, sebelum balik ke Jakarta kita tuh jual mahar dulu pertama untuk uang tiket balik. Mayamnya 3 hari doang sih uang. Berapa hari lah pokoknya setelah nikah, sebelum balik kita langsung jual untuk tiket baliknya kita, ayah juga waktu itu ya. Soalnya yang datang ke Aceh cuma ayah waktu itu. Nah terus setelah itu lebih-lebihnya itu kita mulai kayak beli-beli sedikit produk-produk gitu. Jadi karena cerita Bang Nata suka nge-share cerita kan dari dulu, jadi cerita kita nikah itu yang bikin akhirnya teman-teman tuh pengen tahu gitu kan kehidupan kita dan lainnya. Nah kan terus tiba-tiba
dari situ karena terlalu banyak yang nanya juga, akhirnya kita bikin buku ya. Bukan, abang punya ide. Gimana sih waktu itu? Jadi ini berkorelasi dengan statement Nata yang awal, Kak, Abang. Iya. Jadi kan nikah itu yang dibutuhkan adalah sebenarnya ya kesiapan ya. Walaupun kesiapan tuh nggak selalu finance, aku pikir. Tetap finance memang harus kita perhatikan. Nah, aku bilang aku berani, kenapa aku berani nikah bukan nekat menikah? Karena aku dari dulu tuh dididik untuk jadi pekerja keras, Bang. Walaupun memang kondisi mungkin keuangan aku pada waktu itu masih minus, tapi aku nggak pernah berhenti ikhtiar, Bang. Dan nggak pernah minta orang tua juga. Nah, karena kan baik lagi sebenarnya ketika kita mau usaha, mau berjuang, mau berikhtiar, insya Allah ada aja jalannya. Ya seperti yang kita jalani lah misalkan gitu. Contohnya tadi kita bisa jualan baju awalnya, terus di situ kita ekspansi ke lain gitu. Pada akhirnya memang rezeki yang Allah kasih itu memang ada aja jalan tanpa kita Kebuka aja pokoknya ya. tanpa kita rencanain gini, setting kayak gini, ada aja dengan begitu banyak kejutan-kejutan yang Allah berikan itu. Jadi Padahal awal nikah tuh kita udah punya rencana tuh Bang Nata bakal mau ojek online malah, Bang. Oh, Masya Allah. Di sela-sela gitu kan. Jadi rencana kita nggak ke arah yang kemana-mana gitu, dan ternyata beberapa bulan setelah nikah Allah kasih rezeki yang luar biasa, yang memang akhirnya kita bisa sedikit melunasi hutang juga, terus juga maksudnya bisa. Jadi yang pertama kita lakuin tuh kayak ngelunasin Piutang itu ya. utang piutang gitu, pokoknya karena kita percaya bahwa ya maksudnya karena utang kan dibawa mati ya, maksudnya jadinya pengennya dilunasin yang kayak gitu dulu, terus baru deh kita mulai hidup sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah Ngebangun lah, kita ngebangun dari ya pada akhirnya kelar minus tadi kan menuju nol, dari nol kita mulai dari awal lagi ngebangun, menata keluarga kita, Bang. Aku memang kan ngerantau dari kampung, dari dulu tuh memang sendiri anak paling tua gitu. Artinya aku udah siap secara mental menghadapi ya mungkin kehidupan, dan orang tua aku pun percaya sama aku karena aku bisa hidup sendiri di perantauan itu tanpa support materi dari orang tua ya. Itu menjadi poin-poin yang pada akhirnya membuat ayah aku yakin kalau ya udah kamu pasti bisa gitu. Kamu bisa ngidupin diri kamu kok gitu. Asalkan mau ikhtiar dengan cara yang baik, insya Allah rezeki ada aja. Masya Allah. Waktu itu Wardah sampai selesai nggak kuliahnya akhirnya? Nah, Iya. DO, Bang, napeng. Oh, Jadi- berhenti juga akhirnya waktu itu. Berhenti, Bang. Jadi memang Tapi itu udah atas restu orang tua juga. Jadi Oh, ada restu orang tua sebelum juga. ambil keputusan untuk pindah ke Jakarta, kita minta izin dulu nih ke Abi gimana. Maksudnya kita selalu minta doa orang tua, terus sama musyawarah lah, Bang. sama gimana orang tua. Hah? Musyawarah buat lagu? Apa sih? Oh iya, terus aku serius lagi aku. Musyawarah ke keluarga sih, Kak. Karena memang Iya. kita selalu hidupin Iya. itu di keluarga itu. Musyawarah. Akhirnya memang orang tua. Ya memang kita harus terima pahitnya ya, karena Wardah nggak bisa lanjut kuliah. Tapi nggak lanjut kuliah itu bukan berarti dia berhenti untuk belajar, enggak. Justru kita belajar benar-benar hal yang memang benar-benar di kuliah kan cuman ini, Bang. Tapi ini kita terjun nih ke bisnisnya nih. Kita langsung belajar di TKP lah kasarnya gitu. Karena Lapangan kan kemarin langsung. kan Lapangan. ngambilnya kan jurusan fashion design, jadi kayak yang Oh, jadi gitu. Pas lah mikirnya ya. gitu. Kita kan udah mulai usaha nih, coba dulu deh terusin usaha dulu gitu. Awalnya cuti, Bang. Nah, awalnya cuti. Padahal ngindarin uang semesteran. By the way, kemarin kan aku ketemu sama salah satu rektor universitas. Nah, beliau bilang, jadi ada rektor, ada dekan, kasih tahu ke aku sama teman-teman musyawarah. Jadi rektor sama dekannya bilang kalau misalnya orang-orang yang udah punya bisnis sendiri, itu dia punya nilai sendiri. Jadi kalau misalnya dia masukin ke kampus, itu nanti, jadi bahasanya ketika kita mau masuk kampus itu juga nanti ada nilai tersendiri gitu loh. Gitu, ada nilai tersendiri. Aku kurang tahu deh, maksudnya nilai tersendirinya itu seperti apa secara detailnya. Nah, nanti kalau misalnya Wardah ataupun Nata bisa mau lanjutin lagi, nanti aku bisa temuin sama rektor tersebut. Kemarin kita ngobrolin soal ini, Tadi ketemu sama teman-teman siapa? musyawarah. Apa? Bikin lagu. Aduh. Oke, berarti ya Masya Allah benar-benar dari minus sampai akhirnya
Maksudnya pernah nyangka nggak sih yang Allah buka rezekinya kalian kan masya Allah banget ya sekarang ya. Iya, Masya Maksudnya Allah. dagangnya lancar, Alhamdulillah. influencernya lancar, endorsan lancar. Maksudnya kayak Masya Allah. semua Allah, rezeki yang Allah. halal terbuka kan. Maksudnya setelah Alhamdulillah. nikah gitu kan. Itu kan kayak banyak menginspirasi banyak orang jangan takut menikah malah bangkrut gitu kan. Siapa tahu kan itu rezekinya malah dibuka gitu sama Allah. Pernah Jangan nyangka nggak sih? takut, nggak ada rezeki kalau menikah. Iya, Gitu. jangan takut nggak ada Jangan rezeki takut. atau menikah ya. Pernah nyangka nggak sih akan ada di titik sekarang ini gitu, Enggak, dengan enggak, rezeki Kak. yang kayak gini? Enggak, justru tadi yang dicerita di awal, kita waktu sah nikah sama Wardah itu aku ajak dia ngobrol karena kita belum kenal banget ya. Kita ngobrol secara hati ke hati, aku bilang ya kita nikah nih, keadaan aku kan kayak gini gitu. Aku sih punya planning gini, kamu setuju ya? Jadi planning yang aku sampaikan ke Wardah itu tadi, aku kan tadinya masih aktif ngamen Kak. Jadi pindah ke Bandung pun aku masih ngamen. Tapi kan jam ngamen ini kan produktifnya kalau di daerah kampus itu kan jam makan siang sama jam makan malam. Jadi aku punya waktu habis makan siang sampai menuju maghrib itu bisa punya waktu kosong untuk Gojek online. Nah, jadi yang dipikirkan itu gitu. Iya. Jadi nggak pernah nyangka kita bisa buat buku, bahkan aku udah ninggalin keinginan aku untuk jadi penyanyi kan dulu kan, label dan sebagainya, industri musik aku udah pengen. Suaranya bagus tapi. Terus Iya penyanyi. Kamu yang enggak lah kan kita playback dulu. Aduh. Terlalu jujur gak kan? Kita mah lip sync mulu di inbox pakai kacamata bangun tidur. Ngarang aja udah nyanyinya. Ting dibayar. Aduh, ya Allah. Silakan Iya. Ada. jadi nggak nyangka Kak, memang qadarullah, masya Allah tabarakallah ya, ini semua Masya memang Allah yang kasih, Allah yang titipkan. Tapi memang benar tadi apa yang disampaikan sama Abang, jangan pernah takut ketika niat menikah karena Allah, rezekinya itu ada aja. Ada. Iya, kita kan berbicara bukan berlebihan ya, tapi kita berbicara cukup lah gitu. Nah, Cukup itu. ya, Ustaz. Soal momongan ya, kan waktu itu kan sempat, maksudnya semuanya kan juga tahu karena memang kalian itu kan berdua lumayan sering nge-share kan tentang program dan yang lainnya gitu. Aku inget banget nih, Wardah waktu itu program barengan sama Kia juga kan, tahun-tahunnya tuh sama gitu kan. Wardah berarti waktu itu nunggu momongan berapa tahun? 4 kan? 4 tahun. 4 tahun. Berarti lamaan Kia ya. Ya 10 tahun ya. Ya 10. Kia 4 tahun gitu, dan alhamdulillah kan sekarang Wardah lagi hamil gitu ya, masya Allah. Alhamdulillah itu udah rezeki yang di luar, udah di atas bahagia gitu ya kalau Masya misalnya Allah. udah hamil. Maksudnya mungkin banyak teman-teman, karena tadi kita sempat buka Q&A di Instagram, itu banyak banget yang nanya soal momongan. Gimana tabah dalam menghadapi, bukan cobaan ya, maksudnya kayak emang belum rezekinya sih sebenarnya. Kalau aku sih selalu mempercayakan Allah itu akan ngasih kita apapun itu, mau termasuk rezeki anak di waktu yang tepat gitu kan. Karena aku ngeliat Kia sama Irwan ya, aku tahu lah mereka itu dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Maksudnya sekarang ini menurut aku emang waktu yang paling tepat banget buat mereka gitu. Jadi kayak setiap mereka ngurusin anak kayak, jadi kayak nginget terus kayak Allah tuh emang bener-bener Memberikan di waktu yang tepat. iya, dan emang bener-bener pembuat plan terbaik gitu. Jadi kita nggak mungkin Allah tuh salah gitu. Jadi kayak aku ngeliat Kia sama Irwan tuh kayak, Kia tuh sering ngomong kayak dulu gue masih kemana-mana, gimana ya kalau dulu punya anak. Emang sekarang tuh bener-bener pengen banget Waktu punya jaga anak anak. gitu kan. Jaga Waktu anak jaga juga. anak gitu. Dan kalau kalian gimana, maksudnya supaya orang-orang tuh nggak sedih, pasti kan ada perasaan-perasaan galau lah ya, tertunda Pasti. kehamilan, belum lagi nih kalau aku yang aku rasain dari Kia nih ya, Kia orangnya santai banget. Mungkin kalau ditukar aku yang kayak gitu, aku bisa nangis setiap hari kayaknya. Makanya Allah mungkin nggak ngasih ujian itu ke aku kali ya gitu. Alhamdulillah. Kia itu santai banget, tapi Kia tuh stres karena orang-orang kondisi sekelilingnya. Setiap ditanyain kapan punya anak, itu nggak banget kan menurut aku kan. Itu nggak enak banget. Dan paling yang aku sebel adalah kok kalah sama adiknya, kayak nggak percaya sama Allah jadinya. Ya, Kayak ini kan bukan permainan nih ya, kok kalah menang gitu. Itu gimana menghadapi nyinyiran orang, pertanyaan orang, benar. pertanyaan orang. Ada kan, beberapa pertanyaan keluarga tapi sebenarnya bukan nyindir. Bukan, Cuman bukan. lebih kayak gimana, itu biasa lah. kan kalau di Kayak gitu. di sosmed banyak yang nyinyir Oh, kalau juga iya. yang gitu. Maksudnya itu gimana menghadapi itu dan kuat mentalnya itu seperti apa gitu. Kurang lebih sebenarnya sama aja sih kayak yang Kak Kia rasain. Sebenarnya kita berdua tuh santai, masih yang kayak
apalagi Bang Nata nih, udah disuruh pacaran dulu kita gitu kan. Jadi lebih ke yang kayak nikmatin aja dulu. Emang waktu itu kan kita juga masih yang namanya berjuang nih untuk hidup lebih enak lah, lebih nyaman gitu dibandingkan yang dulu. Mungkin Allah pengen anak kita tuh hidupnya nyaman. Jangan Iya. ikut kita susah iya. gitu. Jadi Bang Nata lebih ke arah situ, cuman kalau akunya sebenarnya termasuk yang menikmati juga, tapi lebih ke karena pertanyaan di sekeliling itu tadi, atau dari sosmed yang bahkan orang yang kita nggak kenal nanyain kapan nih hamil gitu. Jangan jalan terus, jangan kerja terus gitu. Jadi ucapan-ucapan mereka Kepikiran, itu yang bikin kepikiran gitu. Jadi yang bikin setiap bulannya pengen tes pack gitu. Jadi padahal awalnya kitanya menikmati, akhirnya lebih ke arah yang kayak kapan ya dikasih gitu. Kadang-kadang tuh sempat pernah nangis juga gitu, tapi Bang Nata selalu nguatin, udah nggak apa-apa gitu, aku aja menikmati kok gitu. Nanti insya Allah ada waktunya gitu. Dan alhamdulillah juga kita keluarga itu Bang, kayak ayahnya aku ataupun mertuaku, Abi Umi, mereka mungkin juga, aku tahu persis mereka juga pengen ya, apalagi kalau aku ini kan anak paling tua, adikku 2 udah pada menikah semua dan anaknya udah pada 2 gitu, aku yang belum gitu. Masya Allah. Wardah pun dia jatuhnya anak paling tua ya, jadi Abi Umi pun pasti pengen cucu ya. Cuman yang aku respect sama mertua dan orang tua aku itu, mereka tuh nggak pernah belak-belakan bilang, kalian kapan sih, tapi lebih ke misalkan nih hari Kamis ya, misalkan hari Kamis atau hari Senin, mereka pasti nanya tiap minggu ya, nanya puasa nggak hari ini gitu, atau nggak sholat nggak Sholat gitu, nggak, lagi sholat kan? nggak. Jadi pengen tahu sebenarnya. Head nggak? Tapi nanyanya halus. Makanya pakai bahasa iya. halus. Puasa atau sholat gitu ya maksudnya. Oh, Masya Allah. Iya. ya. Dan sebenarnya aku juga awalnya kan idealis banget Bang, idealis artinya aku ya udahlah Bismillah kita normal aja, maksudnya Iya. program normal. Cuman kita udah ikhtiar tuh, udah ikhtiarnya, udah obat semua. urutnya udah di Aceh, udah di Bangka, terus obat, vitamin, makanan gitu. Ketika aku lihat Wardah yang dia mungkin nggak ngomong kalau dia tertekan dengan keadaan itu, tapi aku bisa lihat ya dari cara dia, gerak-gerik dia, gelisahnya dia pada saat udah mau menstruasi gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, aku kayaknya harus ngeredam idealis aku. Mungkin ini jalan yang memang Allah arahin untuk kami mendapatkan keturunan gitu. Dan benar kata si tadi Wardah sampaikan, kalau ya mungkin memang waktunya memang harus, kita nggak tahu waktu yang tepat tuh kapan ya, mungkin ini waktu yang memang benar-benar tepat buat kami ya. Tadi kan kalau andai kata misalkan di usia pernikahan awal Allah hadirkan itu rezeki keturunan itu, mungkin ya beda ya, Masih berjuang gitu kan. iya beda energi untuk ya mungkin tingkat katanya mungkin ini memang momen yang terbaik untuk kami mendapatkan rezeki keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan jadi keberkahan, jadi anak yang baik nantinya, jadi anak yang berguna untuk agama, bangsa dan negara ini insyaallah. Amin. Itu Insyaallah. doanya. Udah 6 bulan loh. Iya, udah 6 bulan. Insya Bismillah. Dan ekspresi pertama, berarti bayi tabung juga ya? Iya, baik. IVF Kak, ya betul. IVF juga ya, sama kayak Kia berarti ya. Nah itu baru pertama kali? Iya, pertama kali kalau IVF. Inseminasinya udah 3 kali Kak, tapi oh. ini IVF. Oh, Bedanya insem. Beda-beda kalau IVF kan. Kalau insem kan hanya yang disemprot itu kan? Iya. Iya, Kia pernah. Kia pernah. Itu insem. Insem, dan itu sakit kan? Insem itu, Suntik tiap hari Kak. Sakit. Insem. insem itu bukannya nggak bisa tidur itu? Insom. Oh, insem. Maaf. Aku ingat banget dia kok yang Insom. temen Apa? lagi. Sama aku. Nah, Wardah, waktu itu kan pernah rame banget nih ya. Sebenernya aku nggak mau bahas kenapa ditulis yang soal poligami ya. Hah? Iya, waktu itu Wardahnya yang Oh iya. iya, waktu itu kayak itu tuh bohongan apa beneran sih? Apa mau bikin lagu? Apa? Waktu Oke. enggak, jadi itu sebenarnya emang punya ceritanya gitu. Jadi Ceritanya tuh apa sih? Karena aku juga nggak terlalu ngikutin waktu itu kan. Maksudnya kayak aku cuman kayak aku pernah nanya sama Inu, ingat ya aku nanya, Binata mau poligami ya? Apa? Iya, ekspresi kamu. Aduh, gue deg-degan denger poligami. Terus, ya itu gimana sih? Mesti Bang. kamu yang minta. Jangan terusin masalah ini, jangan macam-macam. Jangan bahas-bahas ya. Aku darah rendah, darah tinggi kalau denger itu. Gimana? jadi tuh mungkin pas momen lagi sedih-sedihnya tiba-tiba tuh ngungkapin kayak perasaan bahwa nggak apa-apa deh kalau misalkan Apa?
yang cewek udah sebel gitu dua-duanya sama kalian, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Iya, jadi sampai karena mungkin saking ininya udah nyobain insem gagal lagi gitu kan, akhirnya pas lagi sedih-sedihnya tuh keluarlah ucapan itu. Makanya ya maksudnya kayak merelakan bahwa kalau Bang Nata tuh nggak apa-apa deh gitu kalau memang mungkin rezekinya bukan di aku gitu kan. Jadi sampai ngomong kayak gitu, tapi ngomongnya kayak pribadi gitu kan ke Bang Nata. Jadi aku ingat banget momen itu, kita pulang insem terakhir, itu gagal kata dokter. Udah nggak bisa kata dokter, ini apa gagal ya insemnya. Dia pulang dari situ, dia tuh nangis di mobil. Terus tiba-tiba keluarlah celetukan itu. Bang, kalau kamu pengen memang punya keturunan, mungkin belum dari aku, tapi kalau kamu pengen dari orang lain, kamu pengen poligami ya, insya Allah aku ikhlas. Apa? Enggak, tapi itu bener Kak. Jadi gitu. Terus ekspresi Nata gimana, nggak kayak tadi kan Nata? Kak, nih ya, kalau aku pribadi ya, kita sepakat kan, kita berbicara poligami itu sesuatu yang memang ada tapi tidak dianjurkan gitu. Memilihnya bukan suatu kewajiban gitu. Nah, aku pribadi pada waktu mendengar statement Wardah seperti itu, jadi tambah ciut dari diri aku, jadi tambah, aduh, kayaknya belum deh banget. kayaknya, enggak deh kayaknya gitu. Belum mah enggak, beda ya Kak? Kayaknya enggak deh gitu. Tapi ya aku makanya aku bilang sama dia, kamu takutlah, kita fokus kepada hal-hal yang ya selama kita masih bisa bareng-bareng ya kita berjuang terus aja gitu. Karena poligami itu bukan berarti untuk mendapatkan keturunan kalau menurut aku gitu. Atau kita masih bisa berjuang bareng-bareng. Ya terus bismillah gitu. Jadi pada waktu dengar itu ya aku ya udah tambah sayang aja sama dia gitu. Kalau ditanya mau nggak ya kayaknya enggak deh. Masya Allah. Oke, luar biasa Sebenarnya, ya. Kak, Waduh, kamu sebenarnya tuh baik samping banget ya kalau aku yang samping. Kalau yang samping aku cuma bilang gini, silakan izinin sama mama sendiri. kok sama ya? Kan izin itu ada mama, ada papa. Kan aku tinggal sama mertua. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan. Mama papa. Aku udah pernah bilang waktu itu sama papa, Inu kayaknya mau poligami deh. Mana dia? Sama bapaknya sendiri, bukan bapak aku. Ya enggak Kak, kalau kami nih Kak pasti cuman ini doang. Bang Wisnu enggak bakal kayak gitu. Enggak akan salah lagi. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Enggak. Udahlah, ini bukan Jangan untuk bercandaan sampai. Kak ya, bukan untuk bercandaan. Enggak boleh karena itu boleh di Islam ya. Nata itu di mata Wardah itu laki-laki yang seperti apa gitu. Coba boleh nggak sambil melihat suaminya Wis. gitu, asik. Kayak di video klip. Kembali. Baik, setia, penyayang. Nomor rekening berapa? Kasih sepeda lagi. Beca sayang. Sepeda waktu itu Wardah pas kasih Nata waktu kasih Oh iya, sepeda, sepeda. aku kirim DM ke Wisnu. Oh, Aku Bang Wisnu forward. mau beliin sepeda. Gawat parah abang aku nih. Cuma jawab, Mau. "Iya, Kalau sepeda sayang." mau, sepeda mau dong. Apa? Kalau sepeda mau aku. Aku beli sendiri mau? habis itu. Apa? Aku udah nyindir di DM. Terus aku Astagfirullahaladzim. kirimin loh videonya Nata. Terus kalau buat Nata, Wardah itu seperti apa ya? Masya Allah, Wardah itu baik banget ya. Gue ngomong deh. Wardah itu salah satu anugerah yang Allah hadirkan dalam hidupnya Nata. Masya Allah. Jadi kalau ada wanita yang spesial, yang luar biasa di dunia ini, ya Wardah nomor 2-nya. Kamu Setelah terkenal sama ibu. ini. Ya. Iya, Pak. Masya Allah. Nah, boleh nggak kasih tahu sama Shiren itu orang-orang? nggak ditanya ya? Oh, sorry. Enggak. Jangan mau romantis deh. Enggak. Iya. Bisa nggak kasih tahu kayak orang-orang nih, kayak closing statement dari kalian Tadi gimana kamu sih? bilang terakhir. Enggak, ini closing statement. Oh, kalau sistem. Ke orang-orang kayak gimana sih nyemangatin, karena banyak banget yang nanya. Banyak Karena nih. Gini, Nih. di kondisi pandemi kayak gini kan banyak banget yang ngedrop ya. Ada yang baru mau nikah, ada yang mau nikah, ada yang Iya. mau program tapi suaminya di PHK. Jadi kayak Iya. banyak banget problem yang tadinya nggak ada jadi ada karena kondisi seperti ini kan gitu. Kan kalian pernah ada di titik yang rendah banget nih, maksudnya di kehidupan kalian, di kehidupan ekonomi gitu ya. Itu gimana nyemangatin merekanya gitu supaya nggak terlalu
jatuh untuk apa ya, nggak terlalu stres gitu loh mikirnya itu semua gitu, walaupun emang pastinya stres sih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sebelum mungkin Nata closing statement ya sama Wardah, ada hal yang ingin Nata sampaikan kepada teman-teman semua yang mungkin menyaksikan video ini, bahwa kami berdua ini sebenarnya hanya manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari kesalahan. Cuman mungkin hari ini kami sedang menikmati satu nikmat besar yang Allah berikan. Allah tutupkan aib Nata, Allah tutupkan aib Wardah, sehingga mungkin teman-teman melihatnya luar biasa. Tapi pada dasarnya kami juga hanya manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari kesalahan. Adapun mungkin yang bisa aku share kepada teman-teman semuanya terkait kondisi seperti sekarang ini, percayalah Allah itu tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-hambanya gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, Allah tahu kalau kita mampu melewatinya gitu. Yang harus kita lakukan hari ini adalah kita harus tetap sabar, tawakal, dan tetap percaya, positive thinking sama Allah ya, berhusnuzon sama Allah bahwa semua ini pasti akan bisa kita lewati. Nah, teman-teman bisa tetap untuk berusaha survive, bertahan, berjuang. Sekarang memang kita dituntut untuk lebih kreatif lagi gitu. Jangan pernah merasa kalah dengan keadaan ini, karena ketika kita melakukan hal-hal yang kita usahakan, ikhtiarkan untuk bertahan di kondisi seperti sekarang ini, pastilah itu akan menjadi sesuatu. Jadi percaya aja, bismillah, ikhlaskan sama Allah, percaya sama Allah, berpegang terus sama Allah. Insya Allah bantu dengan cara Allah. Ingat, cara Allah tuh nggak diduga-duga, dan tidak selalu Allah kasih itu nggak selalu uang, percaya deh, nggak selalu uang. Jadi jangan barometernya uang terus. Barometernya ingat kesehatan kita. Banyak orang di luar sana yang sakit, mereka kekurangan oksigen, mereka kena COVID, sementara kita alhamdulillah masih bisa sehat, masih bisa bernafas, masih bisa kumpul dengan keluarga, masih bisa cium kening istri kita, lihat wajah anak-anak kita. Tapi ada orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Nah, jangan pernah kufur nikmat dengan nikmat yang sebenarnya yaitu nikmat terbesar yang Allah berikan gitu. Nikmat bernafas, nikmat iman, nikmat sehat ini. Jadi ya ayolah sama-sama semua, kita juga semua orang terdampak, semua orang kena imbasnya, tapi percaya ini bukan akhir. Mungkin ini cara Allah untuk membuat kita semua jadi lebih baik lagi ke depan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya banyak banget yang nanya ya, sayang ya. Banyak banget iya, di tapi udah Instagram nih, kayak misalnya Banyak apa, Bang? Nih kayak kenapa sih bentuknya kartu sedangkan kakak bentuknya surat? Dia nanya nanya apa ini? Ya udah, makasih Nata Bang, ya. Kak. Kan tadi Abang sama Kak Sira nanya kalau Wardah di mata Nata seperti apa, Nata di mata Wardah seperti apa. Aku yakin dengan pengalaman pernikahan yang luar biasa, yang udah senior dari kita, pasti ada hal-hal yang bisa di-sharingkan ke kita ya. Tapi yang paling pengen kami tahu, menurut kacamatanya Kak Siren, bercandaan ya Allah. seperti apa Kak? Kalau menurut Kak Siren sendiri? Busa nggak sih nanyain nggak abis digituin kemana, jadi nggak enak itu jawab. Yang mau enak muji suami tuh jadi kayak males tuh. Aduh. Kan gara-gara Apa ya? Wisnu. Iya. Wisnu itu baik, udah pasti baik. Yang pertama, yang baik. Oh, Kenapa sih? Serius bener. Baik, terus Jayus banget, tapi jujur ya itu hiburan banget sih, Masya Allah. Iya, Itu mungkin kayak sisi yang membuat aku tidak pernah bosan setiap harinya, karena ada aja jokes-jokes yang kayak yang ya lucu. Dia berusaha, karena dia orangnya kaku banget kayak kanabo kering ya kan? Tapi dia berusaha untuk lebih bisa menghibur istrinya, keluarga. Jadi aku menghargai effort itulah, karena sebenarnya dia kaku banget, makanya lawakannya kaku ya kan gitu kan, tapi ya lucu lah iya lucu gitu, tapi kaku. Tapi yang paling penting orangnya tanggung jawab banget, tanggung jawab. Dia setiap hari bener-bener fokus cari nafkah, setiap hari kerja dari pagi sampai malam, benar-benar mikirin. Kayak kadang-kadang apa yang bilang kayak yang udah capek kamu. Iya aku pensiun umur sekian, aku pengen anak-anak aku udah bisa ada bisnis yang aku, pokoknya mikirin keluarga banget gitu, Terus ini yang paling penting, kenapa waktu itu aku mau nikah sama Wisnu, karena Wisnu itu
sangat sayang sama orang tuanya, terutama sama ibunya, gitu kan. Mama kan sakit ya. Abang Lon, love you Bang Lon. Mama itu kan kadar Allah stroke kan, Mama Inu kan stroke kan, kursi roda. Dan waktu dulu tuh aku kayak sering dibawa ke lokasi syuting kan gitu. Dan gimana Mama tuh dirawat banget sama Inu kan. Kalau misalnya kita istri, maksudnya perempuan ngelihat laki-laki yang sangat mengistimewakan ibunya tuh kan kayak nilai plus banget Keren gitu banget. kan gitu. Jadi kayak itu sih yang aku lihat sampai hari ini, gimana Inu tuh selalu hormat banget sama mamahnya tuh banget gitu. Itu yang jadi kadang-kadang contoh buat aku gimana caranya aku bisa lebih baik lagi hubungannya sama mama gitu. Masya Allah. Kasih Ren. Luar biasa rekening aku. Bang Wisnu, terima kasih banyak udah mampir di Nata Wardah. Ini acara gue. Sehat selalu. Acara gue. Bang, terakhir Bang Inu dong main hadir. Mati. Mati lampu. Mati. Kalau aku sih, tadi kan Nata ada tanya apa sih, kalau ditanya sedikit masukan lah ya. Walaupun kami merasa kami di umur ke-8 tahun pernikahan kami ini masih sangat muda juga lah ya. Tapi komunikasi itu sangat penting. Komunikasi itu sangat penting. Jangan pernah kita bahasanya ada sesuatu tapi tidak kita komunikasikan. Itu penting banget. Terus kedua, kalau misal ada masalah, coba bisa diselesaikan walaupun memang ada momen-momennya. Karena kalau aku memang tipenya, kalau lagi marah aku mendingan gak usah ketemu gitu loh. Maksudnya kalau lagi marah tenangin diri dulu. Makanya udah ini, udah deh masing-masing dulu, nggak usah ketemu dulu. Dalam arti tenangin dulu. Kalau udah tenang kan nanti langsung keinget istri, keinget sama anak-anak gitu kan. Ya Allah, perjuangan kami ini cukup lama selama 8 tahun ini. Masa hanya karena kayak gini doang sih? Dan aku selalu bilang sama Shiren, sayang, salah satu jasa terbesar bosnya setan itu adalah menceraikan suami istri, memisahkan suami istri. Yang bikin mereka senang, yang bikin mereka bahagia gara-gara kita berantem gitu kan. Aku selalu bilang kayak gitu sama Shiren gitu kan. Tapi di balik itu semua, kami masih belajar sampai sekarang ya Nata ya. Dan bagaimanapun juga kita harus belajar dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu udah pasti yang terbaik ya. Baik menjadi suami yang terbaik, kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya dari istri, ya istrinya Nabi Muhammad SAW. Itu kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau aku sendiri ke Shiren, walaupun kami beda 7 tahun ya, kelihatannya aku lebih muda ya? Enggak ya? Serius 7 tahun Bang? 7 tahun, tapi kayak 15 Biasa tahun, sih, puas. Jadi walaupun 7 tahun ya, walaupun beda 7 tahun, walaupun waktu itu pertama kali ya ketemu sama teman-temannya aku suka nggak nyambung sama teman-temannya, mereka ketawa, aku pura-pura ketawa tapi aku nggak ngerti mereka ketawa apa sih gitu kan. Coba disambung-sambungin, cuman ya Masya Allah Shiren di bawah 7 tahun tapi dia sangat dewasa. Dia sangat sabar, jauh banget sabarnya daripada aku menghadapi anak-anak gitu ya, Masya Allah banget gitu. Sikap dewasanya ini yang beda, karena terkadang kekakuan aku itu bisa diluaskan sama Shiren sebenarnya. Jadi bahasanya ada beberapa poin, aku tuh sangat, bahasanya ini nggak boleh berarti nggak boleh gitu. Kalau ini gini. Kalau dia salah berarti kayak gini gitu kan. Cuman Shiren yang coba untuk masuk, yang bilang udah coba gini. Nah, makanya kan kita tuh kan diciptakan untuk saling melengkapi ya satu sama lain insya Allah ya. Dari situ yang aku rasa, ya Allah, berarti banyak hal sebenarnya aku tuh belajar sama Shiren sebenarnya. Walaupun lebih muda, tapi ya banyak hal lah yang aku belajar sama dia. Nambah anak lagi. Amin ya Allah. Iya. Masya Allah. Makasih. Nata, ya. Wardah, Bang, makasih doain kami banyak. ya, mohon doanya Iya, ya. insya Allah. Mohon maaf Insya Allah, kalau saya salah ucap, saya salah ngomong, sering nyeletuk, Sama-sama. mohon maaf ya. Bercanda berlebihan. Memang Nata ini ya diajarin Bang Wisnu sebenarnya, jadi mohon maaf ya Kak. Apa? Musyawarah bikin lagu. Cukup ya. Ya udah. Sehat-sehat Oke. semua. Iya, pokoknya Makasih. sehat-sehat babynya bismillah ya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya jangan lupa doain karena Ya, udah jangan lupa lagi doain. hamil 6 bulan ya. Iya, Iya, 6 bulan. 6 bulan mudah-mudahan lancar. Amin, Mudah-mudahan Allahumma amin. pokoknya berkah selalu dan bisa nanti melahirkannya itu
ibunya sehat, anaknya Amin. sehat walafiat, sempurna, nggak ada kekurangan apapun, bisa jadi qurrata ayun, Amin. bisa menjadi penghafal Quran. Amin. Amin. Dan satu lagi aku lupa mau nyampein Apa? bahwa Nata ini sebenarnya Masya Allah berbaginya loh. Oh iya? Nata, iya. Salah satu, walaupun kita tahu ada di bahasanya Nata ya, misal ada di video bisa gitu ya. Tapi kayak misal sama teman aja, kayak aku pernah bilang, Nata, tolong bikinin baju dong, kok bahannya enak sih, aku bilang gitu. Karena kan lu produksi baju kan, Nata dulu produksi baju, terus tolong bikinin dong yang bahan kayak gini, pengen banget gitu, yang ada tulisan Malang Surdal, aku bilang gitu kan. Oke. Itu yang aku sering pakai, sayang. Yang Hijau. aku sering pakai hijau, yang hitam segala macam. Itu nanti bahasanya aku bayar nanti gitu loh. Tapi udahlah bang, udahlah gitu. Kalau kayak gitu lah mati. Oh, mau dibayar? Ya udah sini. Buat yang buat Kalau kita buat banyak. dalam hati kenapa nggak buat banyak kayak kemarin ya? Tapi jangan gitu bang. Tapi yang lebih baik tuh Bang Wisnu. Kita kalau ke Malang nih disuruh kalian harus datang ke Malang Strudel, ambil semuanya. Masya Allah. Bayar tapi ya. Tetap ujungnya bayar. Astagfirullahaladzim. Nanti kapan-kapan ke Malang dong ya. Kita main-main ke Malang, Bromo ya. Insya Allah. Insya Allah Ya. bang, Insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Yang penting sehat semuanya. Insya Allah. Amin, amin. Ya, Makasih ya Nata. Makasih ya. Ya, mohon maaf Assalamualaikum. ya.